Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DN Win TV channel. Liburan tips Sri Utama Tips dulu ini melaporkan langsung dari studio 1 Indosiar. Jadi teman-teman, kita akan bahas apakah yang harus dilakukan saat blok mesin kita nge-gym gancet. Ini jawabannya. Oke. Jadi teman-teman yang punya motor 2 tak, bisa juga sih 4 tak juga bisa nge-gym. Dia overheat terlalu panas terus akhirnya macet. Nah, otomatis ya, karena mungkin 2 tak itu cuma 2 langkah, kalau 4 tak kan memang 4 langkah ya, jadi otomatis kalau 2 tak mungkin lebih cepat panas ya. Terus tapi juga tetap ada salah satu pendinginnya, yaitu tadi desain bloknya yang bergerigi sama ada hawa untuk sirkulasi udara, yaitu nepel selang hawa, itu juga udara bisa masuk untuk sekedar mendinginkan atau sekedar mampir mampir ngombe, mendinginkan mesin. Jadi apa saja yang harus kita lakukan saat blok mesin kita game atau gadget teman-teman? Yuk saya bahas dulu. Pertama, sebelum kita bahas apa yang harus dilakukan, kita harusnya tahu dulu dong, nge-gym itu apa sih mas, bahasa dari mana sih mas. Nah ini dia teman-teman, yuk nonton nge-gym itu seperti apa. Istilah nge-gym lahir kata kerja bahasa Inggris yaitu jam. Oke. Jadi ternyata memang bahasa Inggris bukan baik. Jadi ternyata memang bahasa arti kata nge-gym itu memang ternyata dari harafiah bahasa Inggris ternyata ya. Lahir dari kata kerja bahasa Inggris yaitu jam, yang secara harafiah artinya macet gitu. Biasanya mesin motor normal saja dipakai, namun ketika masuk putaran tinggi atau RPM tinggi, tiba-tiba motor mengeluarkan suara aneh dan tidak bisa ditarik gasnya alias macet. Nah, terus untuk ada kaitannya juga ini teman-teman ya, berapa kapasitas oli samping air king, maksimum power kapasitas oli sampingnya ya. Karena memang di blok ini dia ada tiga zat yang masuk ya, termasuk udara, bensin sama oli samping teman-teman ya. Jadi diolah di blok, makanya kalau bicara soal blok yang air king memang paling tinggi harganya, partnya spare part dari ada part-part yang lain gitu. Dia paling tinggi blok, harga bloknya. Mungkin kedua adalah Speedo, baru ketiga lain-lain, tapi memang yang paling mahal adalah blok teman-teman ya. Jadi dia di blok ini maksimum powernya adalah 15,2 horsepower alias HP di 5.500 rpm, serta maksimum torsi sampai 13,5 Nm di 8.000 rpm. Mempertahankan mesin sistem pengangkutan bahan bakar karburator Mikuni VM22, pengapian CDI kelistrikan 12 volt, manual starter serta manual kopling tipe basah. Makanya teman-teman, supaya awet ya memang harus setel basah teman-teman ya. Ada yang mungkin senang setel kering karena lebih garing, lebih kerinci suaranya, tapi tidak untuk jangka panjang, untuk keawetan disarankan memang Yamaha King setelannya harus setelan basah. Jadi manual starter serta manual kopling tipe basah tadi, kapasitas tankingnya adalah 9 liter. Terus untuk dan oli sampingnya adalah 1,2 liter. Apa yang harus dilakukan saat blok mesin kita nge-gym gancet? Ini jawabannya. Saat blok mesin kita cekat gitu, cekat itu nge-gym es macet, dipastikan ada goresan. Jadi piston kan bergerak dia ya, di dalam blok sini ya, piston bergerak, dia macet, terus ada baretan otomatis pada area blok dan juga pistonnya. Kan tahu kan teman-teman ya, dalam blok yang bentuknya kayak pipa, terus sistem kerjanya dia membuka tutup katup, masuk mendorong yang dimasak, didorong ditembakkan ke busi seperti itu.
Saat blok mesin kita kejim atau banjir, pastikan ada goresan pada area blok atau piston. Jika uang Anda cukup, biasanya langsung ganti piston dan oversize. Tapi bila mana jika dana memang kita pas-pasan, maka kondisi tertentu bisa diakali teman-teman. Lalu kondisi seperti apa yang bisa diakali agar budget perbaikan tidak terlalu besar? Oke, jika baret pada blok piston tidak sampai tergores terlalu dalam, maksimal 0,5 mili gitu, 0,5 mili, kecil sekali maksimalnya. Untuk piston berdiameter minimal OS 50 ya, ini ya OS 50. Jika piston blok tidak rusak karena knocking, alias ngenok ya, mungkin dia kan piston itu ada ringnya ya teman-teman ya, ring pistonnya ya. Jadi mungkin yang dimaksud kenop itu dia mengunci dan membuat lubangan di tempat linernya, lubang pistonnya, membuat tempat lubangan kayak drainase, dia ngenop, tidak bisa diapa-apain, itu sudah tidak bisa diakali. Terus jika ring piston tidak sampai mengunci alur atau got ring piston, jadi ya sama ya, got ring piston tadi dia kalau memang sudah mengunci, tidak bisa di linernya, alias linernya sudah aus, tapi ausnya dia ngenok, enggak aus rata tapi ngausnya ngenok kayak drainase gitu, ngantong gitu, dan ngantongnya tajam, sudah saatnya memang kalau linernya sudah harus di oversize alias dinaikkan ukurannya. Terus bagaimana mengakalinya Mas? Oke, lakukan pengamplasan pada area blok. Ini jadi yang tidak bisa diakali sudah saya bahas tadi. Jika memang ini dia pistonnya tidak tergores terlalu sampai dalam, sampai 0,5 mm, terus dan pistonnya ukurannya harus 0,5, jadi di atas 0,5. kalau di bawah 0,5 sudah tidak bisa, harus naik alias dinaikkan oversize nya. Terus bagaimana mengakalinya? Lakukan pengamplasan pada area baret atau blok piston, diamplas tipis-tipis saja teman-teman, jangan pakai amplas yang kasar, pakai amplas yang halus saja, santai. Terus kedua adalah arah pengamplasan sebaiknya melintang dari arah gerak piston. Arah piston kan geraknya naik turun dia, jadi usahakan jenengan kalau ngamplasnya melintang aja, seperti itu. 3. Lakukan finishing dengan amplas 1000. Setelah mungkin jenengan mengamplas yang ukuran 500 atau 300, terus untuk finishingnya diharapkan dengan mengamplas ukuran 1000. Kan amplasan ada beberapa macam tipe ukuran kekasarannya ya. Kalau untuk 500 semakin kasar, 300 semakin kasar, 100 apalagi semakin kasar. Nah, untuk finishingnya di sini harus memakai amplas yang ukuran 1000 lebih halus lagi, baik lagi malah 2000, malah halus lagi. Pokoknya santai dan telaten. Dengan cara ini mesin Anda kembali aman dan putaran tinggi, namun efek yang ditimbulkan adalah suara akan bertambah kasar karena memang efek amplas tadi ya, otomatis ada rongga ketika dingin. Tapi kalau sudah RPM tinggi, dia akan mulus suaranya tanpa ada bunyi klek 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 klek. Biasanya kan seperti itu kalau ring pistonnya sudah besar atau linernya sudah aus, maka dia akan berbunyi. Lalu bagaimana Mas cara menghindari mesin ngejim atau gancet? Nah, ini untuk menghindari saat motor melaju pada putaran mesin tinggi, ada gejala ngelitik atau tiba-tiba mesin lemah, tidak bertenaga, segeralah tarik kopling Anda agar putaran langsung turun. Jadi ketika mungkin jenengan gas naik sepeda motor, putaran tinggi, RPM tinggi, seret, terus kok adalah kedengar bunyi suara ngelitik, gejala ngelitik, tiba-tiba terus mesin yang lemah, nggak ada tenaganya, segera tarik kopling agar putarannya turun. Jika saat itu dibarengi dengan matinya mesin, padahal jika kita bawa posisi pelan,
dia tidak mati. Bisa dipastikan saat itu terjadi baret karena piston dan blok yang memuai. Otomatis ya teman-teman, walaupun bloknya ori bawaan pabrik maupun copotan motor ataupun blok kapalan yang namanya panas, kalau besi itu dimanapun kalau kena panas pasti dia memuai. Otomatis dia tambah menyempit, bisa melebar juga bisa. Tapi kalau di sini di liner ini, di kasus ini, dia mungkin akan menyempit, dia akan mengurung pistonnya, jadi otomatis piston dikurung, tidak bisa bekerja sesuai seharusnya. Oke, segeralah menepi, lalu memasukkan gigi persneling di posisi 2 atau 3. Kemudian setelah mungkin kedengar suaranya, tenaganya lemah, agak mengelitik, langsung di kopling dan pelankan laju Anda masuk ke gigi 2 atau 3. Mundurkan perlahan motor Anda agar piston blok tidak saling mengunci. Blok piston tidak saling, jadi jangan dimajukan, dimundurkan sedikit motornya agar pistonnya bisa gerak lagi. Oke, terus kemudian teteskan oli samping pada piston mulai lubang busi jika kebetulan kita membawanya. Kalau ini alternatif juga ya teman-teman ya, karena nggak mungkin juga kita kemana-mana harus bawa oli oli samping ya. Ya bener, oli samping kalau memang dengan mencoba ya tidak ada masalah yang kita coba. Artinya mungkin kita jauh dari rumah, otomatis kan tetap kita cari-cari kalau di jalan. Misal minta oli sampingnya sedikit, cop businya, diambil businya, teteskan ke lubang busi oli sampingnya. Terus tunggu sampai mesin dingin, lalu jangan kembali motor Anda pelan sampai rumah. Segeralah lakukan perbaikan di atas tadi. Ini ya bisa teman-teman ya, yang tadi ya, yaitu mengakalinya dengan cara menggoresnya, menggosoknya. Piston yang ukuran, jangan, pokoknya dengan syarat tidak terlalu atau lebih dari 0,5 mm, dan pistonnya sendiri tidak rusak alias ngenok, pistonnya tidak rusak, tidak nyantol dia. Terus jika ring piston tidak sampai mengunci di alur kot ring piston alias linernya. Jadi teman-teman usahakan yo, kalau memang sudah punya motor racing ataupun motor 2 tak lain, Tavis R atau Kawasaki Ninja, kalau usah memang oli samping di sini dia bener kenceng, makanya kita harus juga memperhatikan perawatannya juga ya, seperti oli samping cek, terus bersihkan juga, kelistrikannya juga dicek. Kalau bisa ngeceknya gimana yo, dengan tahulah kalau memang mungkin padahal mesin hidup tapi klaksonnya enggak hidup atau redup, lampunya juga redup, itu juga bisa kendala listriknya, nanti pembakarannya enggak maksimal di pistonnya, di bloknya tempat memasak tadi yo, sudah saya bilang tadi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu, saling mendoakan semoga sehat selalu, dipanjangkan umur kita untuk beribadah, terus dijauhkan dari sakit-sakit yang berbahaya, dijauhkan dari mungkin musibah yang berbahaya, binatang buas, terus api-api yang berlebihan, hujan-hujan yang berlebihan berbahaya, berlebihan loh ini ya, tanda kutip. Oke, terima kasih. Mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.